mempunyai perangkat-perangkat hukum atau sosial tertentu yang sebenarnya memang bisa menyelesaikan Bisa, atau bagaimana misalkan bisa, bagaimana masyarakat itu sebenarnya bagaimana? bisa. Jadi saya merujuk kembali ke BBM tadi ya. Ya. Saya bilang ya, Peraturan Bersama Menteri 2006. Saya lagi-lagi tidak bilang bahwa saya pembela aturan ini atau saya pembela Kemenak atau apa. Tapi sekedar ada aturan itu lebih baik dibanding di masa Orde Baru yang sama sekali semuanya tunduk diatur sama negara, gitu kan, negara yang lebih ngerti dan sebagainya, gitu ya. Nah, kalau Anda pelajari 2006 ya, PBM 2006 itu jelas sekali itu ya. Judulnya itu petunjuk pelaksanaan ini untuk pemerintahan daerah, gitu kan, bla 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 seperti yang saya tadi sebutkan ya. Cuma relatif jelas di situ bahwa ini ada semangat desentralisasi. Oke, gitu. Ada tugas kepala daerah yang artinya gubernur, bahkan sampai level bupati dan wali kota ini ya, untuk membentuk forum kerukunan umat beragama misalnya FKUB ya. Jadi kan ada saling terkait tuh tiga tadi itu ya, mengenai tugas Pemda, pengelolaan FKUB dan pengelolaan izin rumah ibadat gitu. Itu saling terkait. Tapi sangat jelas di situ ya, semangatnya adalah desentralisasi dan itu semangat reformasi kan gitu. Jadi sekarang itu ada tugas masyarakat gitu ya. Dan bahwa diasumsikan bahwa masyarakat bisa saling bermusyawarah gitu. Ya. Ya tadi itu misalnya anggota FKUB ya. Cukup detail di situ, jumlahnya adalah 17, ada yang 21 dan 17 sebenarnya, tergantung Anda provinsi atau wali kota atau gitu. Ada lagi frase yang menyebutkan segala hal yang terkait dengan rekomendasi rumah ibadat itu nggak boleh pakai voting misalnya, tapi harus musyawarah gitu ya. Terus disebutkan juga bahwa anggota itu ABC ya, dan anggota itu terdiri terdiri dari wakil-wakil majelis agama-agama bersangkutan. Jadi ada orang Islam diwakili siapa dan sebagainya. Sekarang ini proporsi jumlahnya, ya. Proporsi. Kalau orang Islam di situ berapa, jumlahnya yang wakilnya berapa gitu. Ada yang kritik, mestinya jangan proporsi gitu, ya. Saya sering berdebat dengan mereka. Kalau nggak proporsi apa yang lebih adil, misalnya gitu loh. Ya harus proporsi. Yang menurut saya gini, kalau nggak proporsi apa kan? Karena satu-satu ya nggak mungkin seberapa banyak satu-satu. Kalau mau dilibatkan, ini masalah kompleks yang masih perlu kita pikirkan ya. Jangan boleh ada agama resmi saja, misalnya gitu. Ya oke. Kalau nggak hanya agama resmi, apakah ada wakil dari Majusi, ada wakil dari NU satu misalnya kan, Muhammadiyah satu, oke. Tapi terus ada yang lain-lain, Ahmadiyah boleh ya satu ya, ya. Pokoknya segala yang ada satu, boleh nggak? Apakah itu adil menurutmu? Gitu. Dan semuanya, maksud saya ada isu yang kompleks ya, tetapi isu itu diperdebatkan, dicoba diatur gitu ya. Jangan sekedar ini hapus, pindah aja, gantinya nggak ada itu. Saya juga sering berdebat dengan teman-teman NGO dan LSM mengenai ini. Hapuskan FKUB karena dia wakil dari pemerintah. Saya mengerti itu. Seringkali isinya tim sukses. Saya mengerti kritik itu. Ya coba kalau kita mau ganti dengan mana? Masih kita pikirkan. Mari kita pikirkan gitu kan. Kalau dianggap rekrutmennya jelek, kamu kasih rekrutmen bagusnya kira-kira kayak apa modelnya gitu. Jadi kita datang dengan argumen yang baru, yang lebih maju dan lebih baik dibanding argumen ini gitu. Itu maksudku ya. Tapi fakta bahwa kita punya aturan, yaitu PBM 2006, itu memperlihatkan bahwa kita punya sebenarnya kesempatan untuk menegosiasikan soal konflik rumah ibadat ini secara dewasa sebagai orang-orang yang pintar gitu, sesama masyarakat yang dewasa gitu. Artinya Pak Isan masih melihat ini PBM ini dan PBM ini ya, dan apa yang ada di dalamnya itu sesuatu yang memang perlu diteruskan ya. Jelas bahwa PBM lebih bagus dari situasi di mana kita tidak ada aturan dibanding Orde Lama gitu. Oke. Nah, PBM ini keluar 2006. Sekarang udah berlangsung udah hampir 20 tahun sekarang ini kan. 2026 berarti dia 20 tahun ya. Masuk akal untuk dievaluasi. Oke? Mari kita pelajari kasus baiknya, kasus buruknya, pengalaman baik dan pengalaman buruknya. Mari kita studi.
Mari kita diskusikan, lahir dengan temuan-temuan baru dan pikiran-pikiran baru gitu loh. Ya, tapi Pak Isan juga melihat artinya ada suara-suara miring terhadap misalnya FKUB. Ada banyak, bukan hanya suara miring, bukan hanya ada banyak kan. Artinya memang perlu ada Pak reformasi atau bagaimana? Setuju, ya kan? Setuju. Ya, ya. Oke. Cuma ya kita perbaiki kan. Ya. Jangan mundur ke point zero dong. Oke. Point zero gitu. Ini ada gini. Perbaikannya kira-kira apa? Harus meningkatkan gitu. Artinya begitu, jangan mundur lagi gitu kan. Tiba-tiba seringkali gitu ya. Seringkali teman-teman itu tidak sabar bahwa ini nih semangat reformasi tadi di dalam PBM itu seringkali nggak dilihat. Ya, padahal judulnya itu jelas sekali ini pelaksanaan buat Pemda. Itu artinya ada perhatian loh kepada desentralisasi. Ingat loh, desentralisasi itu produk reformasi loh, penting. 2004, di mana sekarang Pemda dapat anggarannya kan langsung dan sebagainya kan ya. Sekarang ini urusan kerukunan rumah ibadat tanggung jawab Pemda loh, tanggung jawab Pemda setempat gitu. Nggak lagi diurus-urus sama tentara di sana gitu. Which is good buat saya. Ada sisi-sisi yang negatif, mari kita pikirkan gitu loh. Jangan kecenderungan sekarang, sorry ya. Ini beberapa ide yang mengkritik PBM 2006 itu arahnya adalah kembalikan semuanya ke negara. Kecenderungannya adalah sentralisasi. Ini GKI Yasmin tidak selesai karena misalnya ya seringkali itu muncul karena ya pemerintah lokal tidak berhasil mendesakkan dan sebagainya gitu. Maka kita kembalikan ke pemerintahan pusat. Padahal seringkali pemerintahan pusat juga tidak bisa melakukan apa-apa gitu loh. Kan kita menyaksikan banyak sekali kasus kan, kasus kekerasan Sampang, kasus kekerasan Ahmadiyah Syiah di Sampang kan, Cikesik Ahmadiyah. Ada lagi banyak kasus kan, seakan-akan yang mau diatasi gitu. Ya, yang tidak bisa diatasi dengan asumsi begini. Di balik dorongan itu ya, agar kita kembali aja ke pusat semuanya itu karena agama ini urusan pusat, bukan urusan daerah. Dan itu tidak masuk dalam paket desentralisasi kan gitu. Tetapi kan menyatakan bahwa masalah kerukunan itu hanya masalah agama, itu salah besar. Sebagian masalah kerukunan itu bukan masalah agama itu. Ya nggak? Kalau Anda mengajar sosiologi agama di sini atau antropologi itu bukan masalah agama ya. Bukan. Lebih banyak faktornya kan. Banyak faktornya. Dan itu juga yang harus diajarkan di teman-teman di Usuluddin atau di mana saya juga datang dari Usuluddin soalnya kan. Dialog antar agama seringkali selesai di elit kan dialog itu kan. Dialog antara Pak Din Syamsuddin dengan pendeta Komgomar di PGI. Ya bagus aja, tapi di bawahnya itu banyak sekali urusan lain yang harus diatasi. Oh, tadi berarti Pak Ihsan lebih menekankan bagaimana peraturan-peraturan lama yang sudah ada ini semakin berfungsi kan. Akhir-akhir ini misalnya ada wacana yang saya dengar dari Menteri Agama misalnya soal pendirian atau pembangunan rumah ibadah tidak usah melibatkan FKUB misalnya. Bagaimana menurut Pak Ihsan? Iya itu kalau kamu detailnya lebih penting untuk diketahui. Jadi dalam PBM Peraturan Bersama Menteri itu disebutkan di situ bahwa izin rumah ibadat ya di tingkat lokal ya itu dikeluarkan oleh 2 instansi kira-kira gitu kan. Ujungnya satu ya. Tetapi agar Kemenak dan Kemendagri itu Kesbangpol mengeluarkan izin rumah ibadat itu dia perlu rekomendasi dari FKUB. Oke? Rekomendasi itu kadang-kadang di berbagai tempat ya pemerintahan daerah tetap aja nggak ngeluarin izin itu dengan menjadikan FKUB sebagai hilah gitu. Ya. Tapi maksud saya tetap aja, kalaupun FKUB saya nggak ada kepentingan dengan FKUB kan, dibubarkan saya kan, ya. Tetapi kalau ada ribut-ribut terkait dengan rumah ibadat, pendirian rumah ibadat, kadang saya terjadi seperti yang terjadi di GKI Yasmin atau di Bekasi seperti yang kemarin gitu ya. Itu yang ngatasi siapa? Itu harus jelas juga kan. Artinya ada perangkat daerah kan yang harus mengurusi soal itu. Entah dia FKUB, entah dia orang Kemenak, misalnya seperti ibu tadi ya, Buru Goyah gitu kan ya, atau Kesbang dan sebagainya. Itu kan harus jelas kan.
dia dia tidak selamanya harus tergantung sama FKUB gitu orang-orang itu. Jadi ada atau tidak ada FKUB itu tidak menghilangkan kemungkinan adanya konflik gara-gara rumah ibadat gitu. Ngerti nggak maksudku? Ada atau tidak ada? Tidak. Jadi ini kan misalnya ada kompleks nih kan, dan kompleks itu ada orang yang ingin membangun rumah ibadat baru, katakan saja teman-teman Kristen ya, gitu. Oke? Dia perlu izin itu, ya kan? Dia nggak perlu izin sekarang ke FKUB misalnya kan, karena dicoret sama Pak Yakut misalnya kan nggak usah, ya kan? Tapi kan dia perlu tetap memproses kasus itu kan, kemana dia mau kasus? Ngerti kan maksud saya kan? Dia kan perlu izin itu, atau nggak perlu ada izin, atau bisa chaos gitu aja. IMB itu kan ya? IMB itu misalnya kan ya? Daerah kan? Misalnya gitu kan, ada nggak syarat-syarat agar izin itu keluar atau tidak keluar? Misalnya, ada 60-90, mau diganti 60-90-nya. Diganti dengan berapa? 100 atau 50? Atau tidak perlu ada 60-90? Kalau FKUB-nya nggak ada? Ya artinya berarti perlu ada detail-detail. Maksud saya kan seperti itu, semacam mekanisme. Tidak hanya hilang, tidak perlu FKUB. Tidak perlu FKUB, tapi kan kira-kira ada, iya bagaimana detailnya itu kan akan terjadi. Kalau dulu kan jelas, kalau Laksus nggak bilang boleh, jadi tuh nggak ada yang berani mengganggu tuh. Berarti kalau seandainya memang ada tadi lah misalnya kita katakan Gus Menteri ya bilang, oke tanpa FKUB, kemudian soal perizinan IMB-nya juga ada konsekuensi dari itu, misalkan tanpa melibatkan FKUB, artinya langsung ke Pemda begitu. Enggak tahu saya. Ya, artinya ya harus ada kan, harus ada kejelasan mereka akan harus ada kan. Jadi misalnya sekarang rekomendasi FKUB tidak diperlukan, malah FKUB tidak perlu ada, oke gitu kan. Karena mungkin itu aspirasi itu mungkin muncul karena banyaknya mungkin penelitian atau apa yang memang menunjukkan FKUB sering digunakan oleh kelompok mayoritas untuk mengopres ya, atau menekan kelompok mayoritas mungkin itu. Saya kasih contoh. Mungkin. Karena saya pernah juga terjun penelitian di Jawa itu di Pantura, itu selama berpuluh-puluh tahun susah sekali mendapatkan izin. Padahal gereja itu sudah berdiri lama, tapi tiba-tiba saja dipermasalahkan, kemudian akhirnya mereka mencoba mengurus IMB, tapi soal rekomendasi itu yang kemudian susah mereka dapatkan. Mungkin salah satunya inspirasinya dari situ. Ya mungkin, enggak, kita kan ada bukti, tapi kan kalau tidak ada bukti karena memang barangnya belum ada ya kan, kita bisa gunakan logik kan, gitu kira-kira ya. Kadang-kadang saja FKUB itu tidak ada, ya. Tapi kan pemerintahan otoriter Orde Baru juga kan udah tidak ada nih. Dulu tuh oleh siapa ini izin ini diberikan oleh siapa? Misalnya gitu ya. Terus kalau ada orang Islam atau orang Kristen yang memprotes sehingga izin tadi itu tidak efektif bekerja, itu siapa yang nangani? Ya, memang artinya tidak hanya boleh sekedar wacana ya kan? Iya, artinya itu kan perlu dibayangkan kan gitu kan. Masalahnya sekarang adalah mereka yang harusnya menangani itu secara tegas itu tidak berani menangani itu secara tegas karena takut melawan opini publik. Iya. Ngerti kan maksudnya? Iya. Jadi entah siapa masalah itu akan stay di situ, akan terus ada di situ kalau akar masalahnya tidak diatasi. Gitu. Ada nggak leadership di situ? Kalau leadership itu ada dan dijalankan dengan tegas, saya punya beberapa kasus ya, dan saya udah tulis ya di Bantul itu ada misalnya kan bagaimana itu berhasil diselesaikan, di Kupang berhasil diselesaikan. Pak Jokowi ketika dia pernah menjadi wali kota Solo ya. Waktu dia awal berkuasa sebagai wali kota, memimpin sebagai wali kota Solo, dia memutihkan pemutihan. Jadi ada gereja dan rumah ibadat lama di Solo yang ada isunya kan, ketika yang baru diminta soal izinnya, yang lama juga kan ada persoalan mengenai izin rumah ibadat yang lama. Pak Jokowi mengambil langkah yang bagus sekali untuk membantu mereka diputihkan, diberikan aja izinnya gitu kan. Jadi ada leadership kayak gitu. Jangan-jangan bukan soal intoleransi sebenarnya, jangan-jangan bukan soal apa, tapi masalah leadership yang tidak ada. Atau
atau sebenarnya leadership itu dorongannya bukan dorongan agar leader terlibat dalam urusan ini, ya, itu bentuknya disinsentif, bukan insentif. Dalam pengertian gini, banyak wali kota, bupati, gubernur yang merasa mereka menjalankan perintah konstitusi untuk menegakkan hak orang untuk beragama, ya, itu bukan insentif yang bagus buat dia sebagai pemimpin, ya, karena opini publik yang kurang mendukung. Masih terpengaruh dengan jadi Pak Amin social force. Jadi Pak Amin sebagai wali kota Manado, ya, itu tidak merasa bahwa memperjuangkan kelompok minoritas memperoleh rumah ibadatnya itu insentif buat dia. Malah dia memandang itu disinsentif karena bertentangan dengan opini publik kelompok mayoritas. Daripada memperjuangkan konstitusi gitu ya. Yang adalah memperjuangkan kelompok minoritas, ya, lebih baik kamu mengalah kepada tekanan kelompok mayoritas untuk memenangkan pilkada. Jadi rumusan itu masih seperti itu, gitu. Dan itu diulang terus oleh pemimpin yang paling atas. Ya. SBY takut kepada SBY bilang, MUI tolong datang nasihati saya, gitu. Dia hadir acara Munas, kemudian saya mau mengikuti atau datang. Iya, gitu. Dan jejak-jejak seperti itu tuh ada pada Pak Jokowi, ada Pak SBY gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Jadi itu dan itu yang pertama. Yang kedua itu dorongan kepada sentralisasi yang kembali menguat. Gitu. Itu yang jadi kalau Pak Amin belum tahu, sekarang itu muncul inisiatif-inisiatif untuk mengubah, untuk mengevaluasi peraturan bersama menteri tadi, PBM 2006. Jadi sekarang sedang disiapkan rancangan peraturan presiden, rapid press, gitu. Yang tadi disebutkan oleh Pak Yakut itu kira-kira inti dari akan masuk ke situ di pers. Tapi kita nggak tahu ya akan masuk atau tidak masuk gitu, karena tapi kan itu dibantah oleh Pak Maruf Amin, tidak setuju dengan langsung, tidak setuju dengan siapa. Iya, jadi mereka masih bernegosiasi untuk kayak gini. Jadi agar PBM itu diganti gitu ya. Karena pemimpin agama dihormati sekali di sini, ya. Karena mayoritas penduduknya juga menghormati pemimpin agama, karena agama dianggap penting sekali di sini dan seterusnya gitu. That's the logic gitu. Jadi I don't know. Jadi begitu ininya perkembangan terkait dengan rumah ibadat kita seperti itu. Kalau itu apa saran dari Pak Ihsan ini terkait penyelesaian masalah-masalah itu kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada apa yang terpenting untuk kita lakukan? Kalau saya boleh ringkas yang tadi kita sudah omongkan ya, adanya PBM 2006 ya, itu jelas lebih bagus daripada situasi kita di bawah Orde Baru, karena PBM 2006 dengan segala keterbatasannya itu memungkinkan kita untuk menegosiasikan bersama masalah kita terkait dengan rumah ibadat, gitu kan begitu, ya. FKUB payah, syarat 60-90 itu problematis, ya mari kita diskusikan, mari kita cari alternatif yang lebih baik apa untuk merekrut anggota FKUB yang lebih bagus misalnya kan, dan sebagainya ya. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir dengan berlakunya PBM itu, selain kasus-kasus buruk, ada juga kasus-kasus baik yang memperlihatkan bahwa PBM itu berhasil menyelesaikan kasus rumah ibadat dan berdiri beberapa gereja baru, masjid baru, menggunakan peralatan yang sama gitu. Ya gitu. Jadi poin besar saya adalah gitu. Ini bedanya dari zaman lama, ini memungkinkan kita untuk bermusyawarah sesama kita, memberi peluang, ya. Karena semangat desentralisasi yang sangat tinggi di situ. Seperti yang saya berkali-kali bilang tadi ya. Ini petunjuk kepada kepala daerah loh. Daerah bukan urusan pusat ya. Nah, poin kedua, sekarang ada keinginan untuk merevisi itu, ya, merevisi PBM. Saya setuju, sudah saatnya dan seterusnya ya, sudah saatnya untuk merevisi itu. Cuma dasar evaluasinya apa, sejauh mana kita sudah membuat studi-studi evaluatif mengenai PBM ini, saya belum tahu, ya. Karena yang sudah ada itu cuma yang dikerjakan oleh kantor kami, gitu. Apa boleh buat ya, dan diumumkan gitu, ada pangkalan data FKUB-nya dan seterusnya gitu ya. Sayangnya
dari rancangan Perpres yang sudah ada sekarang yang masih dibicarakan loh, ya, saya melihat kecenderungan ke arah sentralisasi kembali, ya. Kalau tadi itu PBM desentralisasi, kecenderungannya sentralisasi kembali, yang menurut saya sangat buruk. Sentralisasi oleh state juga ya? Hah? Oleh state juga ya, negara? Iya, kalau tadi itu kan banyak urusan pemerintahan daerah itu. Betul. Dan urusan rumah ibadat itu diserahkan kepada FKUB yang paling rendah, yaitu FKUB tingkat kota atau kabupaten gitu, yang lebih mengerti masalah setempat. Masa FKUB pusat disuruh mengatasi soal rumah ibadat di samping situ kan nggak mungkin. Jadi ini ada penguatan lokal, kemungkinan untuk masyarakat lokal saling bermusyawarah dan sebagainya gitu ya. Nah, yang saya lihat kecenderungan Rapenpres yang sekarang ini ada, itu ingin membawa kembali semangat sentralisasi yang justru ingin diperbaiki di masa reformasi lewat PBM itu, gitu ya. Jadi ingin dikembalikan ya dengan apa? Dengan argumen bahwa masalah agama adalah masalah pusat. Itu argumen pokoknya, yang lupa. Dan itu betul ya. Undang-undang desentralisasi itu bilang. Cuma harus kita tegaskan bahwa masalah rumah ibadat, masalah konflik terkait rumah ibadat dan lain-lainnya, konflik agama di Indonesia jelas bukan hanya soal agama, atau malah terutama bukan masalah agama, tapi masalah politik, masalah ekonomi, masalah macam-macam gitu. Jadi jangan pura-pura membawa isu ini kembali karena ini hanya soal agama. No, it is not soal agama. PBM itu dikeluarkan oleh 2 kementerian, selain Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri. Jelas diakui bahwa ada masalah yang non agama, masalah kerukunan ini. Gitu. Jadi silakan aja tapi harus diperhatikan poin-poin utama yang mendasari peraturan bersama Menteri 2006 itu. Ya. Sambil itu diperbaiki, lu lihat juga beberapa kasus baik ketika FKUB itu bekerja dan ketika PBM berhasil menyelesaikan masalah. Itu menurutku. Saya kira kita sebenarnya pengen bicarakan lagi. Ada satu lagi yang mungkin kamu apa? Terima kasih Pak Ihsan. Kita kembali lagi membicarakan tema yang saya kira masih terkait dengan tadi, karena tadi bicara bagaimana konflik muncul, kemudian bahwa kita punya modal sosial, modal untuk menyelesaikan konflik-konflik pendirian atau pembangunan rumah atau tempat ibadah. Yang saya lihat akhir-akhir ini menjadi concern Pak Ihsan ya, dan saya kira luar biasa. Saya melihat Pak Ihsan bikin program mediasi di seluruh Indonesia, di Bogor, di Sumatera Barat, kemudian di Jawa Tengah, di Jogja di Jogja saya kira sebelum COVID atau waktu COVID itu, dan sekarang di Manado. Nah, sebenarnya kenapa harus mediasi Pak Ihsan? Karena kalau saya baca, artinya Pak Ihsan kan pernah menjelaskan bahwa ya sebenarnya banyak pendekatan terhadap konflik-konflik itu ya, konflik terutama pendirian rumah ibadah tadi. Tapi kemudian kenapa Pak Ihsan mengedepankan mediasi? Pertama-tama asumsi besarnya adalah gini. Saya percaya bahwa fabric kehidupan kita gitu ya, social fabric kita itu ada kok nilai-nilai yang sama-sama memperjuangkan kita ini sesama saudara kok, sesama saudara Indonesia gitu. Saya merasa itu ada. Saya merasa sen saya kalau kita ke sana, kalau kita ke Manado, kalau kita ke Ambon, itu kita sebagai Indonesia itu sebagai sesama Indonesia ada, dan mestinya kita nggak usah berkelahi kalau terkait dengan rumah ibadat. Itu saya yakin basically ada dasarnya itu. Ya, sehingga justru saya malah entah karena saya bias personal, tapi saya kira enggak bias personal saya. Mungkin perkembangan belakangan saya nggak tahu ya. Tapi kalau dari kecil saya ketemu dengan teman-teman dari Ambon, teman-teman dari ini gitu ya. Saya pernah ikut Jambore. Ya, 81 itu ya. Dulu gitu ya, pramuka gitu. Jadi saya merasa saya malah punya kesimpulan dugaan suuzon istilah kamu ya. Bahwa itu kalau ada yang keberatan terkait dengan rumah ibadat, itu dasarnya itu bukan agama, bukan ke Indonesia, tapi something else gitu. Dugaan saya itu. Ekonomi, ini persaingan apa gitu. Karena saya juga percaya orang semakin banyak beribadah kan pasti semakin baik kan. Kenapa harus artinya benar ya? Jadi yang kayak gitu tuh ada kuat di saya gitu ya. Sehingga saya merasa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
kalau memang itu yang saya katakan tadi di poin 1 itu tidak ada di Indonesia, itu pasti kebinekaan Indonesia ini sudah hancur lebur kali. Jangan-jangan kita setiap minggu menyaksikan satu event di mana ada konflik keras terkait rumah ibadah. Tapi kan kita nggak menyaksikan itu. Meskipun ya jelas belakangan ini kita makin kelihatan seperti yang tadi di Bekasi dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin ada kaitannya dengan kecenderungan radikalisasi dalam 20 tahun belakangan ini mungkin ya, yang harus kita teliti lebih jauh lah. Saya nggak mau mengklaim terlalu jauh ya. Ada juga sosial media yang makin kenceng sehingga mudah sekali kita memperoleh satu peristiwa dibanding yang lain dan sebagainya gitu ya. Tapi saya merasa social fabric kita sebagai bangsa Indonesia itu masih kuat ya, dari Sabang sampai Merauke dan sebagainya gitu. Nah, kembali ke pertanyaan kamu yang tadi itu, kita ini, yang saya maksud kita itu adalah misalnya ya di koalisi advokasi KBB tadi itu ya. Mereka itu ada LSM seperti Isnur dari YLBHI, Asfinawati dari LBH dulu ya, sekarang dia di Jentra kan. Ada Zainal Abidin Bagir dari CRCS. Jadi ada akademisi, ada aktivis LSM, ada donor tentu saja, lembaga-lembaga donor yang ikut mendorong kita gitu ya. Kita makin belajar juga kan ya, karena sudah sekarang kan advokasi KBB aja itu makin pinter kira-kira sekarang ini kan udah 20 tahun kita belajar. Dulu itu, sorry ya, kita kembali ke masa Orde Baru ya. Dulu itu toleransi jangan-jangan seakan-akan bagus karena potensi cekcok langsung dibunuh sama negara. Bukan kita tidak hormat sama almarhum Nurholis dan sebagainya, guru-guru kita ya, mereka jelas berjasa gitu. Tapi jangan-jangan konflik tidak meledak di masa Orde Baru itu bukan karena tingginya toleransi di antara kita, tapi karena potensi konflik itu memang sudah dihajar oleh pemerintahan otoriter. Ini kan skripsinya EF. Oke, mungkin ya, oleh pemerintahan Orde Baru ya. Jadi potensi konflik itu tidak sampai meledak ya. Menjadi meledak ketika masa reformasi dan besar di Ambon, di Poso, di Aceh dan sebagainya. Ini soal lain tapi yang saya kira relevan untuk saya singgung ya. Cuma kan cara pemecahan masalah, pemecahan konflik secara otoritarian itu nggak sehat, nggak dewasa gitu ya. Karena didominasi oleh tentara. Kita bahkan ngomongin mengenai SARA aja nggak boleh gitu ya. Tiba-tiba kita segera masuk ke reformasi dan di situ kita tiba-tiba harus segera gitu kan. Harus segera menyelesaikan masalah kita sendiri-sendiri gitu ya. Gitu. Nah, mulai saat itu kan kita mulai advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan itu dimulai pada saat itu ketika kita merasa bahwa kita perlu mengadvokasikan kebebasan beragama dan berkeyakinan karena kita harus memperkuat ini bukan karena dipaksa lewat tangan bersih negara. Kira-kira gitu. Lewat institusi seperti SARA. Nah, dalam 20 tahun terakhir ini, tetapi yang paling cepat kira-kira dalam 10 tahun terakhir ya, kita mempelajari beberapa inisiatif dalam pemajuan kebebasan beragama atau berkeyakinan ya Mas. Dulu itu yang cara paling lama, paling konvensional adalah penegakan KBB, human right freedom of religion or belief itu lewat pendekatan hukum kan. Kita perbuat bukan hanya pengadilannya tapi kita punya hukumnya, ada undang-undangnya. Kita kan undang-undang mengenai HAM kan lebih kuat lewat amandemen 2002 kan, bunyi amandemen konstitusi yang menghargai HAM itu jauh lebih kuat dan sebagainya. Jadi pendekatan yang pertama-tama itu adalah pendekatan legal, hukumnya diperbaiki dan seterusnya kan, penghormatan kepada hak asasi manusia lebih dipercepat, lebih dipertegas. Ada training buat polisi, buat hakim, buat pengadilan, agama dan sebagainya untuk menghormati kebebasan beragama atau berkeyakinan gitu kan, dengan asumsi itu ya. Tetapi belakangan kita juga mempelajari bahwa pendekatan penguatan hak asasi manusia dalam hal ini terutama kebebasan beragama atau berkeyakinan lewat pendekatan hukum itu kadang-kadang mentok kita, mentok. Jadi misalnya kayak kasus GKI Yasmin ya, 2000 mulai dari 2006 itu lama sekali kan, karena beberapa soal misalnya pengadilan memutuskan hasilnya ini, tapi terus nggak dijalankan, itu nggak ada konsekuensi apa-apa, misalnya kan di GKI Yasmin itu, atau situasi di mana pengadilannya itu sendiri sudah termanipulasi
Ya. gitu. Jadi misalnya kasus penodaan agama. Oke. Saya tidak menyinggung Ahok deh, ya, Nggak apa juga. ya jelas sekali kan Iya. pengadilan Ahok itu sudah tidak netral sama sekali kan. Iya. Ada tekanan dari massa di jalan raya kan. Bagaimana pengadilan itu bisa berjalan dengan fair ya? Kalau pengadilannya udah ada di jalan gitu kan. Betul. Dan ada banyak kasus penodaan agama yang dimulai dari kamu menghina agama saya. Iya. Dan karena itu kamu kamu melakukan penodaan agama gitu. Ya. Padahal menodai agama saya itu kan sangat subjektif kan. Kamu yang merasa pernyataan saya menodai agamamu. Ya, ingat ya Gus Dur ya, Tuhan tidak perlu dibela. Agama itu tidak perlu dibela karena dia sudah mulia lah gitu kan. Yang sebenarnya perlu dibela kan lo sebenarnya kan sebagai bagian dari agama itu, ya kan. Dan seringkali penodaan agama itu terjadi karena saya ingin punya sesuatu agenda sama beliau ini, agenda politik, agenda apa, sehingga saya mengkriminalisasi dia melalui pasal penodaan agama. Gitu. Itu kasus penodaan agama itu sering terjadi kayak begitu. Ya. Bagaimana kamu membela kasus seperti itu? Lewat pendekatan hukum, gitu, dan sebagainya ya. Nah, ada pendekatan-pendekatan lain yang kita mulai pelajari gini ya. Di antara pendekatan yang muncul itu adalah pendekatan yang tadi itu legal based. Yang ini adalah yang belakangan ini adalah interest based. Interest based. Interest based ya. Jadi yang kita perjuangkan adalah ada kepentingan. Interest based. Pragmatik ya, semacam tidak itu kalau Anda memiliki pendapat yang agak sumir atau jelek mengenai kepentingan. Padahal kepentingan itu tidak jelek, malah sangat mulia. Kepentingan saya memiliki rumah ibadat karena saya memerlukan rumah ibadat itu. Kepentingan saya agar anak saya dan istri saya mendapatkan pemasukan ekonomi dari saya, itu kepentingan saya, itu my interest gitu. Jadi yang dimaksud dengan interest based itu adalah pendekatan penguatan KBB, kebebasan beragama berkeyakinan, berbasis kepentingan. Jadi dengan mempertimbangkan kepentingan semua belah pihak yang bertikai, gitu. Nah, ketika terjadi konflik, dua pihak itu bisa datang ke pengadilan, ya. Tapi bisa juga diajak ke kantor mediator, gitu kan, atau bernegosiasi dengan mempertimbangkan kepentingan masing-masing itu. Ya. Saya tahu kepentingan Anda ingin terpilih sebagai calon yang menggunakan pilkada misalnya kan. Kepentingan saya ini, jangan-jangan ada kepentingan kamu dan kepentingan saya itu yang bisa disatukan, berselaras dan sebagainya gitu loh ya. Jangan gara-gara kepentingan kamu memenangkan pilkada, kepentingan saya untuk memperoleh rumah ibadat kamu hajar. Itu kan bisa diomongin gitu kan. Kalau lewat pengadilan pasti saya salah karena kamu yang berkuasa dan sebagainya gitu. Jadi ini masalah problem konflik itu yang menjadi sumber konflik itu tidak dibawa ke pengadilan tetapi dimusyawarahkan ya. Dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kepentingan kedua belah pihak tercapai gitu. Beberapa syaratnya. Gini. Yang tadi itu, model yang tadi itu, yang saya sebutkan bukan pendekatan hukum, melainkan pendekatan mediasi bermusyawarah, itu sering kali kan sebenarnya dipakai kan? Bahasa kitanya itu dengan cara dimusyawarahkan, dicari jalan damai, pakai kearifan lokal, gitu kan? Diselesaikan dengan kearifan lokal. Biasanya yang kalau menggunakan dipakai lewat jalur musyawarah, kekeluargaan, berbasis kearifan lokal, itu umumnya terjadi ketika si minoritas, si kecil itu diminta untuk udah deh, kamu ngaku aja ini dan kita nggak mau ke pengadilan sehingga kamu nggak perlu dihukum, tapi kita selesaikan masalahnya di sini. Tapi biasanya dia nggak memperoleh kepentingannya kan, dia diminta mengalah. Gitu. Jadi yang diperjuangkan lewat mekanisme seperti itu sebenarnya yang mau dicapai adalah stabilitas, nggak usah ada ribut-ribut. Stabilitas ya, nggak usah ada ribut-ribut. Kalau perlu pakai materai, tangani kedua belah pihak selesai. Jadi tidak usah ada ribut-ribut. Tapi belum tentu berkeadilan. Ya, karena yang diminta itu adalah dia mengalah kepada kelompok yang besar, kan gitu ya.
Itu yang kita ingin, itu yang umumnya kan. Ya. Jadi penyelesaian masalah di luar pengadilan itu kan yang umumnya terjadi ya. Jadi ada isu mengenai penyalahgunaan mediasi, ya, atau kesalahpahaman mengenai mediasi. Seringkali itu menggunakan mediasi itu. Kita mediasikan aja deh, kita mediasikan. Tapi yang praktik yang terjadi kayak tadi itu kan. Jadi yang tercipta, yang saya sebut tadi itu bukan kerukunan, tetapi perukunan. Ya, pemaksaan supaya rukun supaya damai. Nah itu yang seringkali terjadi adalah ini salah paham tentang mediasi. Atau dia paham sebenarnya ini salah penyalahgunaan mediasi. Kalau udah paham tapi tetap masih digunakan itu kan. Penyalahgunaan. Itu kan umum sekali terjadi, bahkan oleh aparat hukum, aparatur polisi misalnya kan itu kan, atau hakim ya. Gitu. Nah kita mengedepankan mediasi untuk mengatasi masalah-masalah ini ya, dan ada rujukan kesarjanaannya. Malah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kita, Komnas HAM, juga menggunakan pendekatan yang sama ya. Jadi di Komnas HAM itu ada rubrik, ada desk yang khusus mengelola mediasi gitu. Jadi ketika saya mengetahui ini juga agak kaget saya, rupanya udah cukup lama. Sudah di Komnas, saya punya tulisan mengenai ini ya, silakan nanti dibagikan kalau mau. Jadi di Komnas itu udah ada rencana untuk mediasi itu, tetapi baru dibuat SOP-nya 2010, terus kemudian direvisi 2011. Jadi baru 10 tahun terakhir ini desk mediasi Komnas itu berjalan gitu, ya. Nah, karena alasan itu kita kemudian serius dengan mediasi ini, dengan mempelajarinya, bagaimana mediasi itu bisa memperkuat kebebasan beragama atau berkeyakinan, termasuk mereka yang dari kelompok minoritas. Ya, kita mempelajari, jadi kita melakukan riset mengenainya, tapi kita juga membuat advokasi kebijakan mengenainya. Ya, yang ketiga kita mentraining orang-orang yang relevan. Dalam konteks penguatan kerukunan, ya, seperti FKUB, seperti pemimpin agama, seperti dosen agama kayak Anda kan gitu. Sebisa mungkin kita melatih mediasi yang betul. Ya. Dalam kasus kantor saya, Pusat Studi Agama dan Demokrasi, kami bekerja sama karena kami belum bisa melatih mediasi sendiri. Kami bekerja sama dengan Pusat Mediasi Nasional. Itu lembaga yang sangat kredibel di Jakarta, yang biasa juga mengadakan training mediasi untuk misalnya anggota Bawaslu, ya, dan sebagainya gitu. Ya, mengapa mediasi ini penting? Dan mengapa pendekatan mediasi ini lebih menjanjikan dibanding hanya pendekatan hukum? Legal tadi. Pendekatan legal. Saya tidak bilang pendekatan hukum terus dihilangkan saja. Kapan relevan, gunakan. Gitu. Dan kadang-kadang banyak yang tidak bisa jalan, yang tidak layak untuk dimediasi karena kasusnya jelas kesalahan di sana gitu ya. Pertama, pendekatan legal itu cenderung divisive kan, sebenarnya divisive itu artinya kalau kita bawa ke pengadilan jelas siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Padahal untuk kasus seperti rumah ibadat yang sedang kita bicarakan sekarang nggak masuk akal menyelesaikan kasus ini lewat pengadilan karena saya akan stay di situ kira-kira sepanjang hayat kan, kira-kira begitu. Masa saya bertetangga dengan orang yang saya dengannya punya kasus di pengadilan gitu, dan kasusnya itu diselesaikan, saya boleh mendirikan gereja atau masjid di sini yang mengganggu tetangga saya gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pengadilannya itu sendiri tidak selamanya fair dan itu kan, karena ada kemungkinan diganggu-ganggu tadi oleh kepentingan politik di luar sana dan sebagainya gitu ya. Gitu ya. Padahal inti dari mediasi adalah Anda harus mediasi kalau dia melibatkan pihak ketiga, negosiasi kan kalau hanya melibatkan dua pihak gitu. Anda harus duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Anda harus mendengarkan, harus ada prosesnya yang panjang. Ini kelemahan batas-batas mediasi kan, prosesnya panjang, membutuhkan kesabaran, membutuhkan keahlian, keterampilan untuk dig out itu mengeluarkan dari Anda itu apa kepentingan Anda sesungguhnya. Kalau saya bilang saya nggak mau, itu kan statement sebenarnya kan, statement, bukan keinginan, bukan kepentingan terdalam saya, itu lebih kepada pernyataan protes gitu ya. Jadi perlu keahlian untuk mengungkap apa sih kepentingan, menemukan kepentingan bersama gitu ya.
Anda perlu duduk bersama bareng-bareng, dan itu perlu keahlian sendiri untuk menyelesaikan masalah di mana orang duduk sama rata, sama tinggi gitu ya. Nah, mediator Komnas itu dalam beberapa kasus itu lewat mediasi Komnas misalnya ya, itu dia berhasil itu mengajak baik pemerintahan daerah maupun Jemaat Ahmadiyah Indonesia misalnya yang membawa kasusnya ke Komnas itu untuk duduk bersama ngobrol gitu kan. Sama, tidak Jemaat Ahmadiyah duduk di situ agak rendah gitu karena dia udah kelompok minoritas biasa dikriminalisasi. Ini duduk sama tinggi dengan mediator Komnas. Sudah banyak hasilnya. Ada beberapa di tulisan saya itu saya mengutip banyak sekali pernyataan-pernyataan dari teman-teman Ahmadiyah, bagian hukum Ahmadiyah saya merasa baru pertama kali ini saya merasa diperlakukan setara dengan pemerintahan daerah. Ini untuk kasus Bangka, soal jasa salamah dan beberapa kasus lain gitu. Oke. Jadi Pemda ini menggunakan teknik mediasi dalam penyelesaian konflik tadi ya. Kalau yang Anda maksud Pemda, contoh kasus yang paling bagus itu adalah Pemkot Bogor dalam menyelesaikan kasus GKI Yasmin gitu ya. Sesudah berjalan lama sekali sejak 2006, Bima Arya di akhir pemerintahannya itu memutuskan penting sekali buat dia untuk menyelesaikan kasus GKI Yasmin ini yang menjadi beban dia banyak lama gitu ya. Dan dia meminta dukungan berbagai pihak, Komnas HAM termasuk pusat gitu untuk didukung agar dia bisa bernegosiasi dengan pihak gereja Yasmin dan menemukan kata akhir yang bagus sehingga GKI Yasmin kan sekarang udah berdiri dan udah dipakai kan. Kasus GKI Yasmin ini termasuk ada intervensi pusat maksudnya? Kalau terlibat dalam mediasi sejauh mana terlibat? Dalam kasus GKI Yasmin ya dan pemerintahan daerah, pemerintahan Kota Bogor yang terjadi adalah negosiasi dua pihak, yaitu pihak Yasmin dan pihak pemerintahan Kota Bogor gitu. Sebelumnya kan artinya mereka tidak melakukan itu, artinya kapan inspirasi mereka kemudian? Itu panjang lagi tuh, panjang lagi kalau mau detail seperti itu ya. Tapi kira-kira ini ada chapter bagus ya dikarang oleh Zainal Abidin Bagir dan Husni Mubarak ya di satu buku yang diterbitkan oleh CNS. Saya baca yang itu bab pertama, kemudian ada bab kedua kan? Itu cerita habis itu ya. Tapi ringkasnya kira-kira ketika Mas Bima itu Pemkot Bima ya, Wali Kota Bima memasuki usia pemerintahan yang kedua tahun 2016 dia mulai berpikir mengenai bagaimana menyelesaikan kasus Yasmin yang menjadi beban karena kan dia dikritik di mana-mana, dikritik itu bagaimana soal Yasmin gitu. Jadi dia banyak sekali dikritik, memperoleh skor dari setara yang sangat rendah kan misalnya gitu. Jadi itu beban buat dia dan dia mulai mempelajari kasusnya dan dia memutuskan bahwa cara terbaik untuk menyelesaikan kasus ini adalah dengan dia langsung bernegosiasi dengan pihak GKI Yasmin. Kita cuma kadang-kadang diminta masukannya. Komnas kan punya pengalaman dan punya desk mediasi juga kan. Tapi kami Mas Bima dan GKI Yasmin tidak memerlukan mediator. Dia hanya negosiasi. Cuma teknik-tekniknya sama kira-kira untuk mencapai kepentingan yang sama itu gimana caranya gitu. Jadi kira-kira begitu. Tapi kalau Pak Ihsan, teknik mediasi ini apakah memang pas, artinya hanya untuk atau bukan hanya ya dalam kasus konflik bernuansa agama misalnya, apakah semua bisa menurut Pak Ihsan diselesaikan dengan mediasi atau harus mediasi atau bisa dengan, atau baiknya bagaimana gitu? Ada beberapa kasus, saya tidak bisa detail ya, tetapi kita tahu bahwa ada kasus-kasus tertentu yang memang harus diselesaikan dengan penegakan hukum, gitu kan? Kalau ada orang yang mencuri dan ketahuan dia mencuri, ya langsung dia ditegakkan hukum, pendekatan hukum jauh jelas lebih pas gitu kan? Dan lebih fair. Kasus bernuansa agama, konflik bernuansa agama bagaimana? Apakah kalau misalnya kita dalam situasi udah begitu berlarut-larut ya, di mana sudah ada, saya tidak menyatakan bahwa ini dimulai dari mana gitu kan. Faktanya 2016 itu ada kasus di mana izin orang untuk membangun rumah ibadah ditolak oleh kelompok lain, kan gitu ya. Jadi ada satu kelompok yang ditolak oleh kelompok lain. Kelompok lain ini
memandang bahwa ini ada soal kristenisasi. Oke. Ya. Kelompok ini juga terkait dengan ini. Jadi udah sangat ruwet gitu ya. Nah, jangan-jangan pada konteks itu kita harus melupakan bagian yang lalu dan mulai dari sesuatu yang baru sama sekali gitu. Misalnya, gitu. Ada lagi kasus, ini beberapa kasus yang dimediasi oleh Komnas HAM. Jadi Komnas HAM bertindak sebagai mediator, ya. Pihak yang bertentangan itu adalah Jemaat Ahmadiyah misalnya, dengan pemerintahan daerah Bangka misalnya yang melarang organisasi ini menyelenggarakan jalsah salama, acara kongres tahunan gitu. Jadi ada pihak mediator, pihak ketiga yang memediasi dua kepentingan itu. Pemda mewakili masyarakat yang menolak ini dan dia berhadapan dengan teman-teman Ahmadiyah yang sedang mengajukan kasusnya, kira-kira begitu. Jadi dua-dua pihak itu. Nah, teman-teman Ahmadiyah merasa baru kali ini saya berdiri dalam posisi yang setara dengan Pemda gitu, dan saya merasa beberapa kasus saya terbantu. Tidak semuanya terbantu, masih ada beberapa yang berproses gitu. Dan akhirnya karena Komnas HAM mencoba mencari apa sih kepentingan utama dari teman-teman Ahmadiyah dan apa kepentingan utama dari teman-teman yang dicoba diwakili oleh Pemkot gitu, Pemda. Jadi ya agar semuanya terpenuhi kepentingannya, memang gitu. Jadi akhirnya sekarang ini mediasi menjadi core program ya? Tidak menjadi core. Kadang-kadang ada mediasi ini juga di dalamnya ada beberapa skill yang sangat penting untuk kita menjadi apa ya, manajer konflik. Kira-kira begitu ya. Kalau konflik itu perlu di manage gitu. Kadang-kadang karena mediasi itu mengharuskan Anda untuk memetakan perkaranya. Jadi sebelum masuk ke ruang mediasi, Anda harus tahu duduk perkaranya A mengapa, B mengapa. Jadi ini yang seringkali tidak kita lakukan, baik sebagai LSM atau apa, karena kita ingin segera mencapai satu solusi sehingga kita tidak melalui proses yang betul. Padahal dalam mediasi itu selain keterampilan kita juga memerlukan peta tadi mengenai masalah agar kita lebih arif di dalam berhadapan dengan satu soal gitu. Gitu Mas. Tapi tidak semua isu harus atau malah baik diselesaikan dengan mediasi. Kalau dia ada lagi satu pendekatan yang lain dalam penyelesaian konflik yang disebut. Jadi tadi itu udah interest based mediasi, legal based atau right based, berbasis hak. Jadi tergantung kepada norma. Yang pertama justru yang lebih basic adalah power based. Ini memang dia mencuri gitu kan. Jadi cara penyelesaiannya adalah dia ditangkap, dimasukkan ke penjara misalnya gitu kan. Kalau dia itu right based. Kadang-kadang beberapa kasus harus diselesaikan secara right based saja. Nah, kasus-kasus terkait dengan mediasi interest based itu kasus-kasus di mana tidak begitu jelas yang mana yang haram dan mana yang halal gitu. Saya tidak mengatakan bahwa isu toleransi itu tidak cukup jelas halal dan haramnya atau manfaat atau madarotnya gitu kan. Tapi kadang-kadang ketika berhadapan dengan kelompok mayoritas tertentu yang merasa bahwa ini terganggu, itu kan masalah yang agak abu-abu gitu, tidak cukup jelas demarkasi ininya. Dan dalam hal kayak gitu yang bisa dan penting memikirkan kepentingan masing-masing pihak itu apa sebelum hal yang tercapai. Gitu Mas. Ya mungkin saya perlu terangkan ke pemirsa bahwa Mas Pak Ihsan ini kedatangannya ke Manado ini kali ini adalah dalam rangka ini untuk melakukan sosialisasi, mediasi dan negosiasi setelah juga beberapa waktu yang lalu melaksanakan lokal latih. Dan ya inilah yang sekarang sedang dilakukan di sini, dan saya pengen tahu kira-kira apa sih harapan Pak Ihsan, kenapa lokal latih kemudian sosialisasi program-program mediasi ini dilakukan di Manado? Ada concern tertentu yang mungkin di balik kedatangan tim dari pusat dan PNM di Manado, apa yang dilihat gitu? Ya seringkali dianggap bahwa kerukunan itu sesuatu yang ajeb gitu ya. Dan bahwa Manado itu udah rukun itu seakan-akan dia ajeb gitu. Padahal menurut saya jangan-jangan kerukunan bukan sesuatu yang ajeb. Dia kalau menggunakan istilahnya Pak Amin itu kadang-kadang dia yang kus yasin gitu. Jadi dia naik turun gitu kan. Naik turun gitu. Nah, mengapa kita tidak coba aja bahwa kerukunan itu
seoptimal-optimalnya kan kira-kira begitu ya. Dan jadi kita konstan terus mengusahakan kerukunan gitu ya. Dan saya juga menemukan bahwa jangan-jangan lagi-lagi tadi kita ngobrol banyak mengenai apa ya, skala. Oke. Jangan-jangan di antara kelompok-kelompok minoritas yang besar itu udah cukup terinklusif ya, hak-haknya terpenuhi. Tapi yang jangan-jangan di sebelah sini jangan-jangan masih tetap ada itu kelompok-kelompok yang merasa terdiskriminasi. Ya, saya nggak tahu Pak Amin lebih tahu mengenai situasi sini kali. Teman-teman dari kelompok penghayat misalnya kan. Ada juga teman-teman dari kelompok kadang-kadang minoritas di dalam agama yang sama itu lebih korbannya itu merasa korban itu lebih berat gitu ya. Maksud saya kadang-kadang konflik intraagama itu lebih sulit diselesaikan dibanding konflik antar agama. Rumah ibadah misalnya gitu ya. Itu saya tadi udah cerita kan di Bogor itu ada kasus pembangunan masjid Imam bin Hambal. Sementara Mas Bima dan teman-teman sudah berhasil menyelesaikan kayak Yasmin, yang terkait dengan umat intra-Islam malah sulit gitu. Nah, jadi jangan-jangan teman-teman di Manado perlu memikirkan juga konflik-konflik yang sifatnya intra agama tertentu gitu kan dan sebagainya. Jadi ini dalam konteks itu saya mulai mengajak ini ya, bukan saja FKUB tapi pintu masuknya mungkin FKUB, tapi di teman-teman di Manado bisa BKS UA karena dia lebih lama. Tapi kan secara garis besar kita di Indonesia kan yang formal tuh FKUB kan kira-kira begitu ya. Tapi yang di sini yang lebih relevan BKS UA misalnya, bukan saja di antara mereka, tapi mereka langsung diajak bertemu dengan teman-teman dari Kemenak yang mengurusi kerukunan. Ya, misalnya penyuluh agama yang relevan, atau teman-teman di Pemkot, misalnya Kesbang, gitu. Jadi kita tetap selektif memilih peserta. Ya, Pak Amin kan tahu ya. Dari kita berhasil mengundang peserta itu sekitar 90-an sampai 100 gitu ya. 100. Padahal yang kita akan pilih hanya 30 orang ya. Itu termasuk dari Kesbang kita minta untuk mengirimkan wakilnya. Dari penyuluh agama kita minta mengirimkan wakilnya, kita bertemu dengan Ibu Rukoyah kepala Kemenak sini gitu. Nah, mengapa itu penting buat saya? Karena kita berharap bahwa mereka mulai bekerja sama, berlanjut kerukunan ini, membicarakan masalah ini bersama-sama sejak mereka di dalam kelas gitu. Gitu. Jadi di situ ada mulai terbangun teamwork dan sebagainya gitu ya di dalam kelas itu, karena ini bukan hanya soal pemimpin agama seperti yang saya bilang tadi, masalah kerukunan kelas bukan hanya soal agama, tapi juga Kesbang dan pihak-pihak yang lain yang ini ya, dan akan bagus sekali kalau mereka mulai dari sejak mereka bersama-sama di dalam kelas gitu ya. Dan saya merasa sementara masalah-masalah yang cukup jelas mana yang salah, mana yang betul itu diselesaikan dengan hukum dan kalau perlu tangkap gitu ya. Ada beberapa masalah tertentu yang memang tidak bisa kita sejelas itu menyelesaikannya dan diperlukan cara-cara penyelesaian yang lebih subtle, yang lebih memungkinkan orang untuk menggali kepentingan para pihak sehingga semua orang bisa mencapai kesepakatan yang win-win ya kan. Saya tidak merasa kalah dan saya merasa sebagiannya saya malah menang gitu kan. Jadi kan itu lebih long lasting ya, lebih berjangka panjang gitu. Dan urusan rumah ibadah jelas tidak bisa diselesaikan dengan cara yang divisive seperti itu kan, yang dimana hasil hukumannya itu memecah belah, yang pasti tidak baik untuk kehidupan kerukunan jangka panjang gitu. Baik, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Saya kira soal mediasi terkait dengan kegiatan mediasi yang dilakukan pusat, juga hari ini kerjasama dengan RMB bisa diakses di media-media kita ya. Ada di pusat juga ada laporannya, di RMB juga ada dokumennya. Jadi para pemirsa bisa mengakses dari media-media kita tentang kegiatan ini. Baik, karena waktu tidak mengizinkan lagi, Pak Ihsan juga pasti ada kegiatan. Jadi mungkin kita cukupkan sampai sini. Saya mengucapkan terima kasih atas kerelaan dan waktu Pak Ihsan yang mau hadir di ruang kita. Saya kira ini memberikan makna yang luar biasa kepada Rumah Moderasi Beragama IMA. Terima kasih Pak Ihsan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.